Halo, kembali lagi di Udah Boleh Buka Mata edisi 14 Februari 2026. Pada video ini kita akan membahas update terakhir dari kondisi IHSG, melanjutkan dari podcast kami 1,5 minggu yang lalu ketika IHSG masih krisis. Dan sekarang krisisnya mulai mereda. Pada podcast sebelumnya kami mengajarkan Anda untuk jangan fokus ke narasi di media yang umumnya sesat, jangan fokus ke influencer, fokuslah ke data real yang menunjukkan apa yang dilakukan asing. Kalau Anda berasumsi ini krisis MSCI. Kalau ini krisis free float, saya juga menjelaskan. Anda lihat apakah saham-saham yang dijual bandar adalah saham-saham yang free floatnya tinggi atau free floatnya rendah. Jadi kami mengajarkan pada video sebelumnya fokuslah ke data, mengajarkan teman-teman di sini untuk jangan fokus ke narasi influencer MSCI yang sudah terbukti itu lebih banyak mencelakakan orang daripada membantu. Fokuslah ke data real yang bisa Anda lihat sendiri, bisa Anda analisa sendiri. Sekarang kita akan bahas selanjutannya gimana nih progres IHSG pasca hal-hal baru, hal-hal besar yang terjadi selama 3 minggu terakhir ini dan gimana ke depan. Saya juga akan ada di podcast ini kembali ada saham pilihan, nanti di akhir ada saham pilihan dan juga ada pertanyaan. Banyak yang bertanya apakah the second crash bakal datang lagi di IHSG, apakah kondisi masih buruk, apalagi asing masih jualan terus, itu juga akan kita bahas pada podcast ini. Juga kita akan bahas 3 saham yang menurut saya paling menarik, paling untuk dibahas sampai saat ini, seperti itu. Oke, langsung aja sedikit update kondisi krisis IHSG fit MSCI ini yang belum dibahas. Sempat ada statement Kapolri bakal awasi pasar modal dan tindak praktik saham gorengan. Ini tentunya awalnya menakutkan karena kita belum ngerti diawasi itu apa. Diawasi itu kan misalnya ada event diawasi polisi artinya eventnya aman. Kalau event konser ada pengawasan polisi artinya aman. Kalau event praktik menggoreng saham diawasi polisi artinya udah aman digoreng atau memang diawasi mau ditangkap. Karena kenyataannya memang udah ada korbannya, udah ada yang ditangkap. Jadi diantara nggak tahu ada berapa ribu saham gorengan di sini, udah ada 3 saham yang dinobatkan sebagai saham gorengan dan udah ada yang ditangkap. Bahkan Yobi Kaihan itu juga salah satu sekuritas yang untuk pada saat rezim lama ini salah satu sekuritas yang paling rajin meng-IPO-kan saham. Di BEI yang paling banyak ngasih fee IPO ke BEI, di rezim yang baru dibekukan izin underwriternya oleh OJK. Jadi ini bukti perubahan rezim telah terjadi ya di BEI dan di OJK. Hal menarik lainnya yang terjadi adalah ini ada statement langsung dari adiknya Pak Prabowo bahwa mengatakan Pak Prabowo sangat marah soal MSCI dan perintahkan pejabat BEI dan OJK mundur. Ini juga seru karena sebelumnya ada pro kontra akan tentang ada atau tidaknya kudeta di BEI dan OJK. Karena namanya nggak ada di Indonesia, nggak ada penyebutan resmi ada kudeta, perebutan kekuasaan atau apa-apa, namanya demutualisasi yang kita sendiri nggak ada yang ngerti arti demutualisasi itu apa. Tapi ternyata sudah dikonfirmasi langsung oleh Pak Hasim bahwa Prabowo sangat marah dan perintahkan pejabat BI dan OJK mundur. Ini menarik karena BI sendiri sebenarnya perusahaan swasta gitu. Jadi kalau gini teman-teman yang bekerja di perusahaan swasta apalagi udah dalam levelnya udah C-level harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak mendukung pemerintahan penguasa negeri ini. Karena takutnya diperintahkan mundur karena bisa aja tiba-tiba hari Senin Pak Prabowo memerintahkan pejabat CTS mundur ya, saya harus mundur gitu. Saya nggak tahu apa hubungannya saya dengan Pak Prabowo, begitu juga nggak ada hubungannya BEI sebagai perusahaan swasta dengan negara. Tapi kalau udah diperintah penguasa negeri ini ya kalau masih mau hidup di negeri ini ya harus mundur ya tentunya. Dan sepertinya itu yang dipilih oleh pejabat-pejabat BEI dan OJK karena mereka mungkin masih pengen hidup di negeri ini. Jadi mundur itu hal menarik tentang fakta dibalik demutualisasi BEI dan terbukti so far setahu saya baik pejabat OJK dan pejabat BI masih hidup di negeri ini sampai hari ini. Seperti itu. Lanjutannya update ke krisis lain dan serangan asing yang kami bahas di podcast pertama krisis. Serangan asing masih terus berlangsung di BEI. Bukan setelah MSCI, FTI Russell, ada Nomura dan banyak lagi. Itu Goldman Sachs dan lain-lain terus mendowngrade menyerang
memandang rendah BEI seperti itu. Dan lucunya ketika FTI Russell ngomong, dia nggak ngerasa harus ngecap mengatakan bahwa Indonesia free floatnya kekecilan lah dan lain kecap seperti itu, tidak dikatakan sama sekali. Dia bilang gue tunda review saham di Indonesia. Saya udah bahas di podcast sebelumnya, karena sebenarnya free float itu cuma kecap, cuma orang bodoh dan akademisi yang percaya Indonesia di free segala macam untuk masalah free float, karena hanya orang bodoh dan akademisi yang nggak tahu ngakalin jumlah free float dari 10 ke 15, dari 15 ke 35, itu sesuatu yang sangat mudah. Hanya orang bodoh dan akademisi dan fundamentalis yang nggak ngerti itu. Dan ini sendiri statement MSCI menarik juga. MSCI mengatakan, ini statementnya yang di akhir Januari lalu, mengatakan akan semua akan di freeze, berlaku segera, termasuk review Februari semua akan di freeze, review bulan Februari, tapi setelahnya tiba-tiba MSCI melakukan rebalancing. Buat indeks MSCI ada 3 saham ditendang. Ini juga menarik karena sebelumnya katanya nggak akan ada rebalancing Februari. Itu yang kita dengar di media tentang statement MSCI. Tiba-tiba karena MSCI mah bebas, sama seperti Bandar mah bebas, udah kami bahas sebelumnya, tiba-tiba ada 3 saham yang ditendang. Ini juga menarik. Ini juga yang selalu saya katakan dari beberapa tahun lalu, MSCI itu nggak bisa dipercaya. Perkataan dia itu Bandar, sama seperti saya nggak bisa dipercaya. Maksudnya nggak bisa dipercaya, tindak tanduk saya, action saya di bursa saham itu hanya diputuskan based on keuntungan saya. Saya bisa bilang hari Jumat kemarin saya misalnya beli saham TPIA, bukan berarti saya akan beli terus simpen sampai saya mewariskan, enggak. Anda baru nonton hari Selasa, Pak Arga beli TPIA. Saya belinya Jumat, Anda nonton Selasa, Pak Arga beli TPIA. Anda beli hari Rabu. Padahal saya Rabu udah jualan. Jadi statement di satu sisi bisa dibilang benar pada saat itu, tapi bukan berarti akan dipertahankan terus-menerus. Begitu juga dengan MSCI. Tanggal 28 Februari dibilang stop, nggak ada rebalancing, kita freeze semua. Februari ngerasa, udah gue mau rebalancing aja karena dia itu pelaku pasar. Dia itu market, itulah ingat ya, inti dari bursa saham, hukum tertinggi di bursa saham adalah hukum kebebasan bandar. Dan MSCI adalah salah satu tokoh atau pelaku bandarmologi di bursa saham dunia, termasuk di Indonesia. Jadi itu kebebasan, jadi please nggak usah terlalu dengar kata-kata kecap-kecapnya dia, fokus aja ke diri Anda. Harus jadi trader yang mandiri, trader yang lihat data, trader yang mengerti kondisi market, seperti itu ya. Dan itu juga hal menarik lainnya, lucunya terlepas dari statement itu, statement MSCI yang nggak ada hubungannya dengan saham gorengan, nggak ada hubungannya dengan saham konglomerasi, dan ini cuma dibilang transparansi data free float dan struktur kepemilikan saham di Indonesia belum memadai. Cuma itu, entah kenapa influencer di luar sana, media-media di luar sana berhasil membangun narasi untuk meng-cut-loss saham-saham konglo. Beli saham fundamental. Saya curiga mereka memang antek-antek asing ya. Antek-antek asing yang bertujuan untuk supaya uang anak bangsa masuk ke asing. Karena itulah yang terjadi pasca MSCI. Triliunan uang anak bangsa sekarang udah di tangan investor asing. Karena ada narasi ini, cut-loss saham konglo masuk ke saham berfundamental. Anda catat, menurut saya kalau Anda termasuk salah satu yang ketipu, Anda catat siapa aja yang ngomong gitu. Itu mungkin antek-antek asing, di blok, kasih tahu saudara Anda jangan pernah dengarkan manusia itu lagi karena bahaya. Buat kelangsungan negeri itu bahaya hal-hal seperti itu. Karena faktanya, saya setuju setiap orang boleh berpendapat, tapi faktanya kan bertolak belakang. Asing justru menjual saham berfundamental. Itu yang saya tunjukkan faktanya di podcast sebelumnya. Menjual saham fundamental bagus. Asing membeli saham-saham non-fundamental. Itu faktanya yang kami bahas sebelumnya. Asing menjual saham-saham yang free float-nya tinggi. Itu faktanya. Datanya udah saya tunjukkan. Asing menjual saham free float tinggi, membeli saham free float rendah. Jadi orang yang berkata sebaliknya itu sesat. Karena dia tidak mengikut. Katanya efek MSCI.
tapi disuruhnya bertolak belakang dengan asing, itu kan konyol ya. Jadi tapi pada akhirnya narasi cut loss saham Konglo ini berhasil dibentuk, ada ratusan ribu pahlawan bursa yang percaya dengan narasi tersebut karena memang diiklankan mati-matian di segala macam media. Akhirnya setelah cut loss barulah setelah cut loss besar-besaran terjadi, barulah saham-saham gorengan, saham-saham non fundamental itu bangkit secara luar biasa. Bahkan hal positif lain yang terjadi di bursa kita adalah setelah terjadi forum tukar pendapat antara tukang es krim dan tukang gorengan, mungkin juga terjadi tukar pendapatan antara kedua pihak ini, akhirnya saham-saham yang dikatakan gorengan juga sudah bisa digoreng kembali dengan aman. Padi, pipa, ada real, semua berhasil digoreng dengan aman, dengan luar biasa dalam beberapa hari terakhir ini. Pasca ada forum tukar pendapat selesai dilakukan. Sekarang kita udah bisa paham arti dari statement dari Pak Kapolri akan mengawasi praktik saham gorengan, artinya kedepannya saham gorengan itu akan diawasi supaya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Amin. Kita doakan terus itu berlangsung. Bravo Kapolri, bravo Polisi Indonesia. Itu sesuatu yang sangat kita syukuri tentunya. Hal terakhir yang sangat-sangat menarik terjadi update setelah ini adalah adanya meeting antara 5 konglo besar dengan 5 konglo besar dengan Pak Presiden. Ini juga sangat menarik. Nggak dibilang secara spesifik hasil meetingnya apa, cuma kalau berhubungan dengan IHSG yang mungkin ini pendapat saya ya, karena nggak ada dokumen resmi yang saya bisa mengatakan ini pendapat saya, tentunya hal-hal penting untuk dibahas di BI karena meeting ini dilakukan ketika pada saat itu saham Konglo baru mulai bangkit ketika narasi cut loss saham Konglo sedang besar-besaran, meeting ini dijalankan dan IHSG pada saat itu konteksnya lagi diserang asing habis-habisan. Di downgrade sini, downgrade sana, FTSE nge-freeze, MSCI nge-freeze, lagi diserang habis-habisan. Pak Prabowo sebagai pemimpin negeri ini yang tentunya mementingkan masa depan IHSG karena sebelumnya marah kan karena IHSG jatuh, tentunya kemungkinan besar membahas demutualisasi BEI seperti udah dibahas tadi, serangan asing pada IHSG yang membuat IHSG yang tadinya 9 ribuan turun sampai ke 7 ribuan karena serangan asing tersebut. Juga tentunya sekarang udah ada jaminan keamanan buat konglo-konglo ini dari Bareskrim, dari Kapolri bahwa praktik saham gorengan akan diawasi dengan baik sehingga nggak ada hal aneh-aneh kayak gitu. Kalau dulu kan kepentingan inilah, suspend lah, mudah-mudahan setelah diawasi oleh Kapolri itu nggak terjadi lagi. Dan tentunya yang paling penting tentunya buat sosok nasionalis seperti Pak Prabowo adalah IHSG harus merdeka dari jajahan asing dan saham fundamental. Itu yang doa kita selama ini kan. IHSG kan saya tanya juga, mendingan mana, digoreng konglo lokal atau dijajah asing? Ya tentunya yang terbaik adalah digoreng konglo lokal. Jadi kedepannya doa kita IHSG terus merdeka dari jajahan asing. Kalau asing mau menghancurkan IHSG nggak boleh hancur. Kenapa? Karena kita udah merdeka, berdiri di kaki sendiri. Berdiri di saham-saham non-fundamental milik Konglo yang bisa digoreng terus-terusan. Itu doa kita. Dan juga jajahan saham fundamental. Selama ini, kalau saham fundamental jatuh, IHSG jatuh. Susah kita kalau selalu bergantung dijajah sama saham fundamental. Karena saham fundamental yang ngegoreng, yang mempermainkan harganya asing. Jadi secara nggak langsung, saham fundamental itu media asing menjajah Indonesia. Jadi semoga kedepannya kita udah merdeka, kita semua bergantung di saham-saham non-fundamental yang nggak ada di bawah kendali asing. Itu tentunya, dan yang pasti terlepas dari apa yang dibahas di meeting ini, kita tahu hari itu harga saham-saham Konglo langsung naik gila-gilaan, ada saham-saham naik 20%, ada 15%, teman-teman di sini juga tentunya yang nggak termakan narasi cut loss Konglo lagi pesta Pak, setelah di hari ketika
Ketika adanya meeting antara Pak Prabowo dengan Konglo ini, itu sesuatu yang sangat positif tentunya. Tentunya itu juga sempat mendatangkan euforia, banyak pahlawan bursa yang udah habis cut loss saham fundamental, beli saham fundamental, cut loss fundamental, beli lagi Konglo. Seperti itu yang membuat kita tentunya, karena akumulasinya udah dibahas bahkan podcast sebelumnya. Sejak seminggu sebelumnya akumulasi sudah terjadi, jadi tentunya itu momentum juga buat kita profit taking sedikit. Seperti itu. Oke, lanjut aja, nggak usah bahas-bahas itu. Lanjut, sekarang saya bahas Q&A dulu tentang ini, tentang kondisi IHSG lanjutan. Nanti kita akan bahas saham. Jika sekilas melihat aksi MSCI, seperti isu-isu yang diberikan hanya untuk markdown saham Konglo dan trigger PB borong saham fundamental yang semakin murah. Betul, itu yang dibahas. Pertanyaannya, apakah ada pola yang kita bisa pelajari di kejadian ini? Apakah kalau kita lihat beberapa bulan ke belakang asing melakukan penjualan besar-besaran, bisa aja isu MSCI lagi? Nah, isu MSCI bisa terus terjadi, itu nggak bisa kita coret kayak gitu. Cuman yang pasti ya harapan kita, meskipun MSCI menyerang, FTSE menyerang, ya Indonesia sudah bisa berdiri di bawah kendali, di bawah fondasi saham-saham non fundamental. Kita nggak bisa membatasi ya. Saya nggak punya hak sama sekali, nggak punya pengetahuan atau informasi sekali, MSCI akan berhenti menyerang Indonesia. Menurut saya nggak seorang pun manusia Indonesia berhak melakukan itu, karena itu hukum kebebasan MSCI. Bisa aja dia bilang niatnya bulan Mei, keputusannya tiba-tiba diputuskan minggu depannya, bisa aja, mereka bebas. Masuk frontier market, bebas mereka. Kayak gitu. Yang mereka nggak bebas adalah mereka nggak bisa dengan bebas menjual sahamnya ke pahlawan bursa. Karena kalau mereka jual, harus ada pahlawan bursa yang beli. Jadi yang butuh bagi MSCI sekarang adalah memicu keinginan pahlawan bursa membeli saham-saham yang dibuang asing. Makanya ada wacana besar-besaran. Makanya sampai influencer-influencer dalam negeri memerintahkan para pahlawan bursa yang ikut dia untuk membeli saham yang dijual asing. Kayak gitu. Jadi menurut saya itu. Jadi meskipun yes, mereka bebas menyerang buat isu-isu baru, free float lah, mocha float, macam-macam, mereka bebas. Tapi yang pasti itu MSCI nggak seenak itu keluar dari Indonesia, karena untuk mereka keluar kita harus masuk. Jadi itu menurut saya masih butuh waktu cukup lama, apalagi kalau MSCI mengeluarkan Indonesia ke frontier market, karena mereka harus jualan dulu nih. Kalau mereka harus jualan, ya yes, kita asing tentunya bersyukur ada THR pahlawan bursa bulan depan. Itu juga mungkin bakal diserap sama asing, dibawa pulang ke negaranya jualan saham fundamental. Hal-hal tersebut, cuma apakah cukup MSCI keluar? Keinginan lokal untuk membeli saham fundamental itu apakah cukup? Gitu, apalagi saya di sini kan against MSCI kan. Saya udah berulang kali bilang hati-hati di saham fundamental. Jangan dibeli supaya duit Anda nggak dibawa sama MSCI. Kalau Anda nggak mau beli saham MSCI, yang dibuang MSCI, yang dibuang asing nggak mungkin mendowngrade ke frontier market. Kenapa nggak bisa dijual? Gimana di downgrade? Emang bisa mereka jualan nggak ada yang beli? Kan nggak bisa. Seperti itu. Jadi saya mungkin beda dengan influencer lain karena memang saya nggak mau dibayar untuk buat konten. Menurut Bapak, apa mungkin IHSG sepenuhnya bebas dari ketergantungan asing? Karena sepertinya event para Konglo masih butuh mereka. Apakah penguasa ada arah ke sana untuk bisa sepenuhnya mandiri? Saya percaya at least mimpi penguasa ini masih bisa, cuma kalau memang bebas, ya. Untuk Indonesia, bebas dari kepentingan asing, bebas dari kendali ketergantungan asing, paling mudah caranya kalau penguasa mau pasca demutualisasi BI itu saham berfundamental disuspend aja semua. Kayak gitu, BCA, BRI, Telkom, Astra, UNTR, PTBA dan lain saham-saham yang masih ada fundamentalnya di negeri ini disuspend semua. Karena kalau semua saham itu disuspend, pasca demutualisasi BI ya sekarang mungkin belum bisa karena perintahnya belum turun dari atas. Cuma setelah itu kalau semua saham itu disuspend misalnya 17 tahun ke depan gitu. Setelah semua saham itu disuspend, maka Indonesia yang mempengaruhi IHSG hanya saham-saham non fundamental milik Konglo. Disitulah pengaruh asing berhenti. Karena cuma itu caranya.
Karena kepemilikan asing itu bisa 3.000 triliun lebih di Indonesia. Lokal nggak punya buat itu. Duit itu. Untuk beli berapa ribu, saya buka 3.000 atau 5.000 triliun, saya lupa angka terakhirnya berapa. Intinya lokal nggak bisa beli semua saham milik asing, nggak bisa, nggak ada duitnya. Jadi untuk supaya kita bebas dari ketergantungan asing, disuspend aja. Karena kalau udah disuspend, nggak bisa naik, nggak bisa turun, asing nggak bisa ngejatuhkan IHSG lagi. MSCI boleh boleh downgrade ke frontier market, ke pasar Tanah Abang, bebas di downgrade kayak apapun kayak gitu, tapi tetap aja lu nggak bisa jual, kan saham lu disuspend. Seperti itu. Jadi itu solusi ya kalau memang arah penguasa pengen dalam waktu singkat ke situ. Tapi yang penting adalah menurut saya sih, saya nggak setuju itu, kasihan. Jutaan pahlawan bursa kasihan yang punya saham fundamentalis bisa bunuh diri semua. Kalau saham mereka disuspend semua gara-gara pengen merdeka dari asing, kan kasihan. Kayak gitu. Jadi menurut saya yang penting sih saham non fundamentalnya kuat. Jadi terlepas dari saham fundamental diserang asing atau di cut loss pahlawan bursa sehingga harganya naik, yang penting saham non fundamentalnya kuat, itu yang membuat IHSG kokoh. Seperti itu. Kalau memang goalnya, parameter kesuksesannya adalah IHSG yang kokoh dari serangan asing yang memang sedang bertubi-tubi terjadi. Ini saya ini. Oke, sekarang saya akan bahas pergerakan IHSG yang menarik. Jadi ini update pergerakan asing di IHSG. Anda kalau lihat di sini ada aksi jual gila-gilaan. Ini grafiknya, indikator foreign flow IHSG yang membuat IHSG pelan-pelan bergerak turun. Ini ada penjualan terbesar sepanjang sejarah IHSG. Jadi asing lagi jual gila-gilaan. Akumulasi sejak bulan Oktober itu sudah keluar semua hanya dalam waktu 1 bulan. Kita lihat di sini pelan-pelan ini asing masuk, IHSG naik, udah keluar semua di sini. Udah keluar semua dalam periode ini grafik foreign flow IHSG. Jadi ini rekap penjualan asing sebelum MSCI itu yang saya pakai di sini, sebelum MSCI awal distribusi asing kan di sini masih naik, di sini kita lihat mulai turun. Sebelum MSCI itu asing udah keluar 6,1 triliun sebelum pengumuman MSCI. Setelah MSCI asing keluar 20,3 triliun lagi. 20,3 triliun dan saham yang paling banyak dibuang asing pasca MSCI, ini saham paling dibenci asing saat ini. Kenapa ya dibuang? Dia kalau suka nggak akan dia buang kan, orang gila yang ngebuang yang dia suka. Ini saham yang paling dibenci asing. MSCI kan partnernya asing, BBCA 9,5 triliun, Bumi 3,3 triliun, BBRD 1,3 triliun, Antam sama 1,2 triliun, Telkom 1 triliun. Jadi nggak satu pun saham non fundamental yang ada di sini, nggak satu pun saham Konglo yang dijual asing, nggak satu pun saham dengan free float terendah yang dijual asing, nggak satu pun. Semua orang di luar sana yang ngomong sebaliknya, mereka itu sesat. Tandain orangnya. Karena mereka sesat atau simply ya bodoh aja, nggak bisa baca data. Karena ini data. Ini saya nggak bisa buat-buat, ini data. Semua orang ngelihat data yang sama, penjualan asing akan melihat yang sama. Seperti itu. Oke. Lanjut, pertanyaan lagi ya. Kita bolak-balik ke pertanyaan dan ini supaya lebih jelas. Halo Pak Arga, melihat kondisi BBCA yang terus signifikan dibuang asing, apakah kemungkinan besar akan terjadi crash lanjutan minggu-minggu atau bulan-bulan ke depan, mengingat bobot BCA yang besar bisa memicu serentak bandar asing dan bandar lokal membakar IHSG. Gimana menurut keyakinan Pak Arga? Salam. Oke, saya mau tunjukkan grafik menarik di sini. Jadi ini adalah grafik foreign flow IHSG yang pink kita ini. Foreign flow IHSG ini semua saham di IHSG keluar masuknya asing dijumlahkan, inilah grafiknya. Ini yang warna pink, ungu pink ini adalah grafik foreign flow IHSG minus saham BBCA. Jadi BBCA-nya dikurangi, jadi BBCA asing masuk ke BBCA nggak dihitung, asing keluar ke BBCA nggak dihitung. Ini nih. Jadi kalau Anda lihat penurunannya ternyata nggak se-ekstrim itu kalau minus saham BBCA. Artinya ini penjualan asing di 900 saham lainnya. Segini.
Kalau tadi kita lihat, ini itu kan pembelian dari bulan Oktober sudah dijual semua overall. Kalau secara rupiah udah dijual semua, bahkan udah dijual jauh lebih banyak oleh asing hanya dalam sebulan terakhir. Tapi kalau kita lihat, kalau di-compare di saham-saham non-BBCA, sebenarnya penjualannya nggak sebanyak itu. Jadi ini fakta yang menarik menurut saya, karena artinya apa? Artinya penjualan asing sebenarnya nggak separah itu kalau Anda nggak menginclude BBCA. Di sini juga pertanyaannya, jadi memang kekhawatiran kita terhadap IHSG crash itu mungkin sedikit bisa dianulir, sedikit bisa dikurangi. Jadi lebih mungkin kalau ini saya ke depannya adalah BBCA yang crash. BBCA yang hancur. Karena apa? Karena yang paling banyak dibeli pahlawan bursa di situ. Saham lain banyak yang di cut loss pahlawan bursa dan lain. Dan BBCA sendiri kan bahkan terbesar di Indonesia aja enggak kan. BBCA sekarang gelarnya cuma perusahaan dengan satpam paling ramah. Terbesar di Indonesia pun enggak, udah di posisinya udah direbut saham non fundamental tentunya kayak gitu. Jadi menurut saya sih kalau kita nggak usah terlalu khawatir dengan foreign outflow di IHSG. Kalaupun mau khawatir, kita foreign outflow di IHSG minus BBCA. Kalau artinya apa? Kalau nantinya ke depannya brand diguyur asing, Telkom diguyur asing, BRI diguyur asing, yang non BBCA juga diguyur asing, disitulah kita khawatir IHSG crash lagi. Untuk saat ini yang lebih mungkin itu BBCA yang makin hancur. Jadi kesimpulannya dari key point IHSG so far, outflow asing terbesar di IHSG terjadi di BBCA, hampir setengahnya di BBCA. Outflow saham fundamental lainnya masih dalam tahap wajar. Bukan bagus ya, kondisinya nggak bagus tapi wajar. Jualan segitu wajar, namanya asing mau profit taking. Di tengah poin kedua, di tengah serangan bertubi-tubi asing, kebangkitan IHSG hanya bisa bergantung pada saham-saham non fundamental. Karena yes BBCA mayoritas, tapi kan BRI juga dijual, Telkom juga dijual, BMRI dijual, Bumi dijual, Antam dijual. Jadi kebangkitan IHSG karena saham-saham berfundamental semua dijual asing, plus Bumi ya, nanti kita bahas beda sedikit Bumi, karena saham-saham itu terus dijual asing, jadi mau nggak mau kalau IHSG mau bangkit, yang benar caranya itu mengundang konglo lokal untuk menggoreng saham-saham di BI, saham-saham non fundamental seperti itu. Dan menurut saya, meskipun kedepannya BBCA semakin hancur, saya bukan mendoakan ya, enggak. Kalaupun BBCA semakin hancur, hal tersebut gak cukup untuk mendatangkan market crash secara keseluruhan di IHSG. Seperti itu ya. Jadi kedepannya, kalaupun BBCA semakin hancur, gak akan separah itu. Secara keseluruhan, resiko kejatuhan IHSG itu sudah jauh lebih rendah dibanding di awal Februari lalu. Saya jauh lebih tenang hari ini dibanding Februari lalu. Saya jauh lebih berani hari ini borong saham dibanding awal Februari lalu. Jadi simpelnya seperti itu. Bukan karena asing terus turun, resiko kejatuhan IHSG semakin besar dalam jangka pendek. Menurut saya nggak lebih besar daripada Februari lalu. Seperti itu poin saya. Jadi saya udah jauh lebih tenang, makanya saya nggak sering buat podcast, ya saya nyantai aja lah, nggak ada hal krusial yang perlu Anda tahu, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk lagi ke Q&A. Saya mau menjelaskan karena kasihan banyak sekali yang bingung. Setiap masa krisis ada banyak penonton baru, penonton yang belum paham tentang bandarmologi, belum paham tentang bursa saham, baru ngerti baca laporan keuangan aja. Jadi ini hal-hal esensial, makanya kami bahkan buat kelas saham namanya belajar saham dari nol lagi, karena banyak hal yang tidak dimengerti atau salah dimengerti oleh investor yang coba bisa baca laporan keuangan dan ngasih nama candlestick. Seperti ini contohnya, salah satunya. Pertanyaan dari Hari Anggono. Bung Arga, mohon penjelasan ulang soal IHSG merah kemarin. Ini merah pas market crash. Akibat panic selling menurut mantan dirut BI, sedangkan menurut Bang Arga panic buying. Makasih penjelasannya. Jadi seperti itu. Sebelumnya ini juga banyak orang bingung. Karena media sana, ingat ya, media itu mayoritas itu apa ya dibilang sesat, nanti saya dituntut ya. Dibilang ya kurang tepat, atau intinya wartawan itu nggak ngerti apa-apa tentang bursa saham. Mungkin simpelnya kayak gitu, nggak ngerti apa-apa. Jadi di media, komentator saham, influencer penuh kepentingan mengatakan IHSG jatuh, termasuk mantan dirut BEI yang sudah dilengserkan mengatakan IHSG jatuh karena panic selling.
IHSG-nya jatuh nih karena panic selling. Kayak gitu. Sementara saya bilang kejadian yang sama tanggal 28 Januari yang sama saya mengatakan IHSG jatuh karena panic buying, bertolak belakang. Gimana? Gimana membedakannya? Jadi yang benar mana? Sekarang saya ngomong. Karena yang harus Anda tahu, namanya panic buying atau panic selling itu yang pasti panik, sama-sama panik kan? Yang pasti ada kepanikan karena market jatuh. Masalahnya panic buying atau panic selling, saya buat gambar ini. Ini gambar. Kalau ini ada supermarket penuh, semua orang berbondong-bondong beli air mineral, ada ratusan ribuan orang berbondong-bondong beli air mineral, ini panic buying atau panic selling? Karena yang jual supermarket, yang beli ribuan pahlawan bursa, ribuan investor retail, ribuan rakyat jelata. Satu foto ini. Sekarang saya tanya, ini panic buying atau panic selling? Yang pasti ada kepanikan. Yang beli banyak, yang jual satu. Kalau orang terpelajar mengatakan ini panic buying. Betul kan? Kalau orang terpelajar, orang yang mengerti, ada orang yang ya terpelajar tapi nggak mengerti sektorial, ada juga kayak gitu. Tapi kalau orang terpelajar, ini panic buying. Ada antrian panjang beli itu. Misalnya beli gas melon, itu disebutnya panic buying. Orang beli sebanyak mungkin panic buying, yang jual satu. Tapi yang perlu Anda ketahui, jumlahnya sama. Kalau supermarket ini jualan 2.000 galon, supermarketnya satu jualan 2.000 galon, yang dibeli 2.000 galon. Bisa dipahami? Jadi ketika market jatuh lalu, ketika ada ratusan ribu pahlawan bursa, rakyat jelata, fundamentalis, pembaca laporan keuangan, ngeborong saham, yang jual cuma asing. Asing itu kalau di total, di bursa kita cuma 0,015%. Yang jual 0,015%, yang beli ratusan ribu pahlawan bursa. Itu panic buying atau panic selling? Ya pasti panic buying dong. Yang jualnya asing, 0,15%. Dari seluruh investor di Indonesia, asing itu cuma 0,15%. Yang beli berarti sisanya. Lokal-lokal, itu namanya panic buying. Kayak gitu, bukan panic selling ya. Nggak apa-apa, itu kasihan, kita nggak usah menyalahkan Dirut yang sudah dipaksa mundur. Nggak apa-apa, mereka nggak ngerti aja. Cuma harapan saya sekarang Anda ngerti. Karena kalau asing jual kalau lokal beli. Asing itu cuma 0,15%, lokal 99%. Berarti kalau asingnya jual 0,15, yang jualnya sedikit, supermarketnya sedikit, yang belinya banyak, namanya panic buying. Gitu. Sementara kalau IHSG naik, asing beli, yang beli 0,15%. Yang jual ratusan ribu orang, itu namanya panic selling. Karena semua orang berbondong-bondong pengen ngejual barangnya ke asing. Asing beli. Satu orang asing yang beli. Itu namanya panic selling. Karena yang banyak melakukan panik. Sama seperti gambar ini. Ini disebut panic buying. Bukan panic selling. Kenapa? Karena supermarketnya sih santai aja dia jualan. Nggak ada panic selling, supermarketnya santai. Malah panen raya bagi supermarket. Pahlawan bursanya yang panic buying. Seperti itu. Itulah yang sekaligus saya mau menjelaskan ya, biar edukasi, biar kedepannya Anda nggak kejebak lagi sama hal-hal receh seperti itu. Ada quote Warren Buffett yang sangat terkenal. Dia bilang, be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Ini quotes ini sangat terkenal, hampir semua investor saham, hampir semua nyangkuters, hampir semua pahlawan bursa tahu quotes ini. Tapi mereka tahu quotesnya, tapi mereka nggak ngerti konsepnya. Saya setuju sepenuhnya, be fearful when others are greedy. Ketika semua orang greedy, Anda harus takut. Ketika seorang fearful, Anda harus ini kayak gitu. Cuma seringkali ini diterjemahkan adalah kalau Anda ketakutan, ini waktunya Anda greedy. Anda punya saham fundamental, makin hari makin nyangkut.
Anda mikir, wah gue fearful banget nih, gue takut banget. Kalau gitu gue harus greedy, kata Warren Buffett. Be fearful when others are greedy. Padahal yang greedy Anda, yang fearful Anda. Gila namanya kalau ngomong kayak gitu. Yang fearful Anda, yang takut Anda, yang nyangkut Anda, yang miskin Anda. Tapi Anda dengar Warren Buffett bilang, be fearful when others are greedy. Masalahnya others nggak tahu, yang Anda tahu cuma Anda. Anda fearful. Bukan berarti Anda harus greedy. Kejatuhan market kemarin, bulan Januari kemarin, ada contoh indikasi kapan others are greedy, kapan others are fearful. Ceritanya sama. Ceritanya adalah, Pertama ini, be fearful when others are greedy. Ketika saham bank hancur, data menunjukkan triliunan duit pahlawan bursa lokal membeli saham asing. Kalau pahlawan bursa ngeborong, secara data ini BBRI aja sepanjang bulan Januari tambah 61.958 jiwa nyangkut terus di BBCA, Ada 61.000 lah, ada 61.000 pahlawan bursa baru yang nyangkut di BBCA di bulan Januari aja. Kalau yang belinya nambah 61.000 itu greedy atau fearful? Greedy kan. Pahlawan bursa lagi greedy. Kenapa lagi greedy? Karena saham bank lagi jatuh dan kata influencer katanya borong saham bank biar Anda kaya raya, biar Anda financial freedom. Jadi orang greedy, pengen kaya raya, pengen financial freedom, beli saham bank, beli saham BBCA. Orang lagi greedy, lagi ngeborong duitnya, uang tabungannya, uang sekolah anaknya, uang makanan kucingnya semua dipakai untuk beli saham BBCA. Orang lagi greedy. Kalau lagi greedy, saya selalu bilang be fearful. Saya juga setuju dengan statement itu. Be fearful. Kalau orang lagi greedy. Kan itu poinnya. Bukan kalau ketika harga jatuh Anda takut berarti orang lagi fearful. Enggak. Anda lihat orang lagi greedy atau ini kejadian di BBCA. Sebaliknya saham Konglo waktu krisis kemarin jatuh juga. Cuma bedanya di saham Konglo kemarin orang-orang ketakutan. Meskipun jatuh bukannya beli. Karena influencer di luar sana bilang ini kiamatnya Konglo. Fundamentalis bilang akhir masa Konglo, orang-orang malah ketakutan. Orang-orang fearful. Orang-orang nggak beli saham Konglo. Orang-orang cut loss saham Konglo. Artinya orang-orang fearful kan. Orang kalau cut loss berarti fearful kan. Nggak ada orang fearful bolong saham. Kecuali ya orang tadi ya. Udah otaknya udah keganggu kayak gitu. Udah ketakutan malah borong. Harusnya orang ketakutan. Orang takut miskin makanya dijual saham Konglonya. Ketika orang-orang takut, harganya sama-sama anjlok ya. Kita lagi ngomong sama-sama anjlok. Itulah waktu kita be greedy. Itulah yang kami bahas di 2 podcast sebelumnya. Seperti itu. Be greedy when others fearful. Jadi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Kalau belum ngerti juga please komen. 1 podcast lagi saya jelasin lagi deh. Kalau teman-teman belum ngerti arti dari quotes Warren Buffett ini. Nah gitu. Oke, lanjut. Dikit lagi. Beberapa saat, sebelum bahas saham ya. Beberapa saat lalu nonton YouTube menampilkan salah satu mantan petinggi membahas tentang MSCI, kemudian juga membahas saham, juga kondisi ekonomi Indonesia yang pada akhirnya disimpulkan bahwa ekonomi Indonesia diasumsikan seperti air yang dimasak dan sudah mendidih 80-90%. Di mana artinya situasi ekonomi Indonesia sudah masuk kategori panas, jangan sampai mencapai 100% dan akan mengakibatkan krisis ekonomi. Mohon Pak Arga bisa memberi pencerahan dan sharing mengenai situasi ekonomi Indonesia berkaitan dengan saham-saham Indonesia. Saya rasa situasi pembelajaran saya ya di rezim yang baru ini, pertama ekonomi itu macam-macam. Indonesia itu macam-macam. Ada ininya. Kita nggak bisa ngomong ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Karena Indonesia itu siapa yang punya atau rakyat jelata. Itu juga hal yang berbeda. Karena kalau di circle yang punya, Indonesia adalah masyarakat paling bahagia. Dari sisi BPS, ekonomi Indonesia tumbuh paling tinggi, paling cepat di antara G20. Itu ekonomi BPS. Kita nggak bisa bilang ekonomi BPS itu bukan ekonomi Indonesia. Karena BPS bilang itu ekonomi Indonesia. Ada ekonomi rakyat jelata.
Ekonomi mereka yang itunya, yang guru-guru yang dipotong gajinya, ekonomi yang itunya apa? BPJS-nya dipotong, itu ekonomi rakyat jelata. Menurut saya rakyat jelata itu nggak baik buat statistik, jangan dihitung. Seperti itu. Jadi menurut saya kita nggak bisa bilang ekonomi krisis, mau 90%, mau 100%, siapa? Mungkin ini ekonominya lagi susah juga duitnya. Karena memang pengusaha normal itu mungkin lagi susah sekarang. Tapi pengusaha MBG lagi berjaya. Rakyat mungkin lagi menderita, wakil rakyat lagi berjaya. Jadi kita harus lihat-lihat kayak gitu. Cuma satu hal yang perlu kita doakan, perlu kita yakini, terlepas dari separah apapun krisis di dalam negeri, mau 80%, 90% krisis ekonomi dan lain-lain, kita harapkan IHSG terus naik. Amin. Kayak gitu. Karena kita di sini orang saham nggak bisa memperbaiki ekonomi. Kita cuma bisnis kuliner aja di bursa saham kan, nggak bisa memperbaiki ekonomi. Kalau mau ya membantu orang susah, membantu orang sakit, membantu guru, ya cuma itu kita bisa. Tapi kita doakan meskipun Indonesia krisis, IHSG terus digoreng naik sampai 10.000 tahun ini. Amin. Oke, sekarang kita bahas saham-saham hot yang ada di bursa kita. Saham BBCA tadi saham ini hari Jumat kemarin turun 1,7%, ini bandar asing. Ini juga saya mau menjelaskan ya tentang kenapa BBCA itu bukan saham konglo. Ingat waktu itu banyak yang protes kenapa grup Jarum itu nggak diundang di meeting dengan Pak Prabowo. Padahal konon katanya, kalau kata media, kembali lagi kata media, Jarum itu salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia karena market cap BCA besar dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya materi workshop bandarmologi, saya jelaskan bahwa BCA itu bukan saham konglo. Saya nggak pernah bilang BCA saham konglo. BCA itu saham fundamental. Oke, terus kepemilikan grup Jarum di situ dianggap apa? Oke, kita kupas ya. Kenapa saya sebut bukan saham konglo? Karena kepemilikan grup Jarum ini udah kami bahas di Instagram berupa 54,9% yang melalui perusahaan Dwi Muria Investama Andalan adalah yang milik Jarum Group. Jadi 54,9% saham BCA itu milik Jarum Group melalui Dwi Muria Investama Andalan. Betul. Jadi kalau saham BCA digoreng, nilai kepemilikan Dwi Muria Investama Andalan atau Jarum Group itu naik. Itu yang membuat grup Jarum salah satu jadi orang terkaya di Indonesia. Seperti itu. Tapi perlu diketahui saham yang dimiliki grup Jarum di BBCA bukan saham scriptless. Sahamnya nggak bisa dijual. Saham mereka itu berupa sertifikat yang nggak bisa dijual. Nggak bisa grup Jarum bilang profit taking dulu dikit nih, BBCA lagi bagus. Atau ngelihat, asing lagi panen duit pahlawan bursa, gue pengen dong gue jual juga. Enggak, Dwi Muria Investama Andalan nggak bisa menjual sahamnya karena itu saham fisik. Saham fisik itu cuma berhubungan dengan dividen dan kendali perusahaan. Saham yang berpengaruh adalah saham scriptless yang bisa dijual, yang bisa dibeli. Untuk saham yang bisa dijual dan bisa dibeli di BCA, 75%-nya dikuasai oleh asing. Saham scriptless-nya. 75% dari saham yang bisa dijual. Ya berarti yang saham yang bisa dijual let's say 45%. Dari 45% saham yang bisa diperjualbelikan di market itu, 75%-nya dimiliki BlackRock, Vanguard, Capital Group, JP Morgan, dan geng asing lainnya. Itu sebabnya kalau BCA nggak bisa digoreng sama grup Jarum karena Jarum nggak punya saham yang bisa dijual. Ngapain dia goreng ya nanti yang profit taking asing, dia nggak bisa jualan. Itu sebabnya nggak diundang juga dong. Buat apa diundang? Dia nggak punya kendali terhadap saham BBCA. Jadi yang ngebandarin saham BBCA, yang mempermainkan harganya selama puluhan tahun terakhir itu adalah investor asing yang punya saham scriptless. Jadi itu menurut saya scriptless ratio lebih penting dari free float. Kayak gitu. Karena percuma punya mayoritas saham kalau nggak ini. Itu sebabnya Danantara nggak bisa goreng BBRI. Kenapa? Karena saham Danantara itu juga, ya saham BBRI milik Danantara itu juga saham warkat yang nggak bisa dijual. Danantara bisa ganti direkturnya. Direktur BBRI bisa. Menteri Pertahanan bisa ganti direktur BBRI. Bisa memang. Tapi nggak bisa
mengendalikan harga BBRI karena saham yang bisa diperjualbelikan di market itu dikendalikan oleh asing di saham BBRI. Seperti itu ya. Oke, sekarang clear ya. Jadi BCA itu bukan saham konglo karena pergerakannya naik turunnya harga nggak menguntungkan Grup Djarum sebagai pemilik saham tersebut, menguntungkan asing. Oke, ini grafik update BBCA, saham yang paling mengerikan, salah satu yang paling mengerikan saat ini. Asing terus jualan, Anda lihat turun-turun, indikator foreign flow-nya turun-turun. Minggu ini aja total 3,8 triliun lagi duit anak bangsa yang dibawa pulang oleh asing melalui saham BBCA. Jadi banyak yang bilang, emang asing nggak pakai modal beli BBCA? Betul, pakai modal. Saya nggak bilang 3,8 triliun itu untungnya BBCA. Enggak. Untungnya bandar BBCA, untungnya asing enggak. Saya bilang 3,8 triliun yang di hari Sabtu lalu ini punya anak bangsa nih. Mungkin ada di rekening BCA-nya, ada di rekening Bank Mandirinya, di BRI-nya, mungkin baru jualan tanah, mau diinvestasikan. Tadinya uang itu punya anak bangsa, uang orang Indonesia. Seminggu ini 3,8 triliunnya udah dikasihkan ke asing. Asing boleh bawa pulang uang itu kan, uang hasil jual tanah, hasil jual sawah, hasil tabungan gaji, masa depan anak dan lain-lain sekarang udah di tangan asing. Sekarang udah jadi udah bisa setelah di tangan asing bisa beli tanah, nyekolahin anak dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi saya nggak bilang 3,8 triliun ini uang keuntungan asing, bukan. Untuk ngitung keuntungan asing jauh lebih kompleks, panjang sendiri ngurus hitung itu. Yang pasti ini uang anak bangsa sudah berhasil diserahkan ke asing melalui saham BBCA. Euforia investor lokal untuk memberikan uangnya ke investor asing masih terus terjadi sepanjang minggu ini. Dan kalau Anda punya sistem foreign flow ini indikator terendah foreign flow dalam 15 tahun terakhir. Jadi ini indikatornya ini kan jumlah lot yang dimiliki asing di BBCA kan. Semakin turun semakin sedikit lotnya. Ini terendahnya, artinya kepemilikan asing di BBCA itu nggak pernah serendah hari ini. Sejak 15 tahun terakhir, saya nggak punya data ini dari pertama BCA IPO, kita nggak punya, kita cuma punya data dari tahun 2009 kalau nggak salah. Dalam 15 tahun terakhir ini kepemilikan terendah BBCA. Jadi asing udah segitu ilfilnya sama BBCA. Oke. Dan dari sisi itu dari asing, dari sisi retail, kepemilikan retail di BBCA per akhir Januari 2026 sebesar 16,71%. Ini kepemilikan retail tertinggi sepanjang sejarah. Investor retail, pahlawan bursa, fundamentalis yang mencintai BBCA nggak pernah punya saham BBCA sebanyak hari ini secara persentase. Juga jumlah pahlawan bursa tertinggi sepanjang sejarah 640.135 orang. Sejak BCA IPO sampai hari ini nggak pernah nyangkuters di BBCA itu sampai 640.000 itu nggak pernah. Baru hari ini. Dan tambah 61.000 pahlawan bursa baru yang nyangkut di BBCA. Itulah gambaran betapa serunya BBCA. Terus Anda selalu pikir, ini sebabnya apa sih? Apa sebabnya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa saham BCA terus turun dan lain sebabnya apa? Ya penyebabnya tentunya kita tahu. Kenapa pahlawan bursa euforia borong saham BCA? Pertama, karena ini perusahaan bagus. Betul kan? Perusahaan bagus, makanya pahlawan bursa beli. Karena kenapa? Kalau datanya nyangkut terus BCA, dia bilang ini perusahaan bagus. Nggak apa-apa, turun juga. Ya memang mereka pengen harganya turun, wajar harganya turun. Karena yang belinya karena mengira bilang ini perusahaan bagus. Saya nggak bilang BBCA jelek ya, saya juga nabung di BBCA. Profitnya besar, ini juga alasan kenapa saham BBCA begitu hancurnya. Karena profitnya besar, pahlawan bursa mau beli, harga jatuh. Satpamnya ramah. Kayak gitu. Juga orang-orang yang beli BBCA karena mengira fundamental masih hidup. Mereka termakan kata-kata influencer pro asing yang pengen jualan besar-besaran, tentunya butuh mempromosikan sahamnya melalui influencer, termakan kata-kata influencer pro asing yang pengen, pro asing itu bukan saya mah nyopetin asing. Pro asing itu yang mendukung supaya asing dapat duit sebanyak mungkin, itu yang pro asing kan. Saya melarang Anda memberikan uang Anda ke asing kan, kayak gitu. Sementara influencer di luar sana menyarankan beli BBCA supaya asing dapat duit Anda. Kira-kira siapa yang pro asing? Jadi termakan kata-kata influencer pro asing dan harapan mereka suatu hari harga BBCA bisa digoreng lagi. Jadi kenapa BCA hancur ya? Ini penyebabnya.
Karena BCA nggak bisa hancur kalau investor lokal nggak beli, dan kenapa investor lokal beli, ini penyebabnya. Seperti itu. Dari sisi foreign flow juga kita lihat ini foreign flow 2.0, ini saya pakai indikator korban flow-nya aja. Indikator korban flow-nya juga terus turun tajam, menunjukkan euforia pahlawan bursa yang untuk nyangkut di saham ini belum mereda. Sampai hari terakhir aja masih pembelian pahlawan bursa itu masih tinggi di sini sedikit. Dan menariknya saham BCA pernah di markup selama seminggu di sini kan. Tapi kalau Anda lihat di sini, waktu jatuh jualnya segini, waktu naik ini pahlawan bursa nggak jualan banyak. Kalau pahlawan bursa jualan banyak, indikator korban flow-nya naik tajam juga selama rebound-nya ini. Enggak. Waktu naik cuma sedikit pahlawan bursa yang jualan. Bahkan ketika turun lagi, balik ke level ini lagi, pahlawan bursa lebih banyak lagi yang beli. Indikatornya lebih rendah lagi. Artinya apa? Memang itu artinya memang level nyangkut pahlawan bursa itu udah parah banget. Jadi meskipun sempat rebound ke 7.800, mereka nggak bisa jualan. Kenapa? Udah nyangkut. Udah beli dari 3 tahun lalu, nggak bisa di cut loss sekarang. Sementara ketika turun, karena tadi penyebab-penyebab ini, pahlawan bursa lain masuk. Gue pengen nyangkut juga deh di saham ini. Katanya fundamentalis kalau nyangkut itu hebat. Kayak gitu kan. Itunya. Oke. Jadi itu indikatornya. Jadi menarik. Jadi menurut saya ini menarik karena kalaupun asing markup lagi sepertinya nggak ada yang profit taking. Karena udah nyangkut parah. Karena biasanya akan selalu ada penipu atau pahlawan bursa yang bilang dia beli di harga terendah ini. Padahal mungkin dia beli harga terendah ini tapi 3 tahun lalu juga dia udah beli. Jadi nyangkutnya tetap aja mungkin average-nya di 9.000. Kayak gitu. Nggak bisa dijual di 7.800. Oke, seperti itu ya. Penjualan asing sebulan terakhir itu ini 15,3 triliun. Kepemilikan asing di bulan Januari itu masih 75%. Masih banyak. Di ini kepemilikan lokal 25%. Yang menarik, di 25% kepemilikan lokal, ini scriptless-nya aja ya, saham punya Jarum bukan urusan. 25% kepemilikan lokal ini 17%-nya di pahlawan bursa. Jadi yang cinta BBCA ternyata institusi, reksadana, asuransi, dapen lokal itu cuma 8% punya BBCA. Yang kepemilikan retail pahlawan bursanya 17%. Ini fakta menarik juga. Makanya yang dikecapin itu selalu pahlawan bursa kan, investor retail yang bilang fundamentalnya bagus. Kalau reksadana institusi udah malas beli saham ini sepertinya. Karena kepemilikannya cuma 8%. Kayak gitu. Sementara retail udah 2 kali lipatnya. Terus kalau dari sisi lain, ini kan ada apa di BBCA kan? Ada apa di BBCA? Dari sisi lain, apa yang membuat asing menjual saham ini? Karena ada yang beli, ada yang jual kan. Ada yang belinya pahlawan bursa, ada yang jualnya. Mungkin karena isu MSCI yang khawatir, mungkin kedepannya pengen check out dari Indonesia jual. Mungkin itu ini penyebab ini kalau kenapa lokal beli kan kita tahu ini kita berandai-andai lah, bernarasi, berasumsi. Mungkin karena MSCI, mungkin karena mereka juga memang udah nggak suka saham fundamental, karena mereka juga tahu fundamental mati. Demutualisasi BEI itu mungkin alasan mereka takut. Tiba-tiba nanti ada wacana suspend semua saham berfundamental, kayak saya bilang tadi kan mengerikan. Atau kondisi dalam negeri juga mungkin mereka nggak suka MBG dan lain gitu. Ini gitu. Mereka capek dengan pidato gitu sehari 3 kali, pasti pidato sehari 3 kali kan malas kayak gitu kan. Jadi mungkin mereka kurang suka, jadi mereka menjual sahamnya, saham BCA-nya. Ketika mereka menjual ya ada yang beli kayak gitulah. Kurang lebih gitu ya. Kalah saja. Dan tentunya kenapa asing jualan BBCA terus membuang BBCA? Ya selagi investor lokal masih mau beli barang buangan mereka. Mereka nggak bisa buang kalau lokal nggak mau beli, tapi puji Tuhan lokal masih mau beli. Jadi mereka bisa terus jualan. Seperti itu. Kalau dari sisi analisa bandarmologi BBCA, ini pergerakan BBCA sebulan terakhir, kita lihat siapa aja yang borong. Ada XL, ada YP, ada PD, NI, XC. Ini broker-broker pahlawan bursa mayoritas di bursa kita. Indikator euforia pahlawan bursa dan fundamentalis di Indonesia masih terlihat. Sebulan terakhir dari tanggal 15 Januari sampai 13 Januari sekarang. SQ di sini top bayarnya SQ beli 3,1 juta lot. Ini ada sebagian retail, mungkin ini ada aksi buyback yang dilakukan BCA. Kalau let's say semua ini aksi buyback berarti udah habis 2,3 triliun.
Aksi buyback BBCA habis 2,3 triliun. Kalau kita asumsikan ini berarti kalau BBCA mulai buyback udah hampir setengah budget buybacknya udah diambil sama asing duitnya. Kayak gitu. Tentunya kapan lagi kan asing bisa ngambil duit dari bank BCA, ini kejadian saat ini. 2,3 triliun kalau kita asumsikan karena SQ ini BCA Sekuritas. Jadi mungkin kita asumsikan buyback sudah terjadi pakai SQ ya paling make sense. Kalau BCA buyback ya pakai SQ. Top seller itu siapa aja yang jual? Kalau ada yang beli, ada yang jual ZP, AK, KZ, YU, BK. Ini broker-broker yang digunakan bandar BCA selama ini. Oke, key point BCA, bandar asing terus panen raya di BBCA, bukan panik selling ya, panen raya karena banyak yang borong saham dia. Euforia pahlawan bursa di BBCA masih terus mencetak rekor tertingginya, average nyangkut sangat tinggi membuat sahamnya mudah di markup. Jadi bisa aja asing mulai markup lagi, naikin harga lagi sedikit-sedikit biar optimisme balik lagi, biar fundamentalis semangat lagi baca laporan keuangan, uang gaji, uang THR dipakai beli BBCA. Kalau itu semua terjadi mereka bisa jualan BBCA lebih banyak lagi ke pahlawan bursa. Dan yang paling penting adalah kalau di markup pahlawan bursa nggak ada yang profit taking, kan itu yang paling penting. Jadi naikin nggak apa-apa kalau lo nggak profit taking supaya gue bisa jualan lagi lebih tinggi. Kejadian di sini kan, dinaikin aja nggak apa-apa dinaikin karena meskipun naik indikator korban flow-nya nggak bisa naik tinggi karena nggak ada yang bisa profit taking. Setelah itu mereka jualan lebih banyak, mereka berhasil jualan lebih banyak di harga yang lebih baik daripada dia langsung jual di sini kan. Dia jualan di harga murah, mendingan dia jualan di harga mahal. Di markup udah itu profit taking. Seperti itu. Oke, saham kedua UNTR. Ini saham favorit saya, saham fundamental favorit saya. Ini update-nya sekarang take over Danantara di Marta Bemain masih dipertanyakan. Udah ada buka ruang evaluasi. Ini pembahasan kami ketika jatuh UNTR 3 podcast yang lalu kalau nggak salah kami bahas itu. Jadi kami percaya di Indonesia ini semua urusan tukar pendapat dan tukar pendapatan. Nggak ada yang mutlak akan dicabut, mutlak enggak. Menurut saya ini cuman ini waspada, berita-berita ini saya udah memperingatkan waspada karena berita ini bisa buat pahlawan bursa mau masuk. Kalau pahlawan bursa masuk lagi harganya turun lagi sama seperti BCA. Secara foreign flow luar biasa, indikator foreign flow terus bergerak naik dan saat ini kalau Anda lihat udah lebih tinggi dari level di sini. Artinya apa? Aksi akumulasi berlanjut di harga bawah. Di harga bawah ini kepemilikan asing bertambah dan sudah meningkat dibandingkan kepemilikan sebelum pencabutan usaha. Berita buruk yang ini berita buruk UNTR ini membantu asing mengakumulasi dari lokal di harga bawah. Jadi sangat menguntungkan buat asing. Dan ini juga di podcast sebelumnya kami membahas kegilaan investor asing yang kami anggap ini asingnya gila, hati-hati kegilaan investor asing karena dia jualan besar-besaran di harga bawah. Waktu itu saya bilang ini pahlawan bursa nggak beli di atas, pahlawan bursa beli di bawah. Asing jualan di sini, asing beli di sini di harga atas. Ini 3 podcast sebelumnya masih bisa ditonton. Di bawah ini dijual. Jadi kalau bisa dibilang ini cut loss atau panic selling asing. Jadi ini kegilaan investor asing terjadi ketika izin usahanya dicabut. Tapi lebih hebatnya lagi, segila-gilanya asing ternyata lebih gila lokal. Jadi di sini Anda lihat asing jualan di sini. Sebanyak ini di harga bawah, di harga lebih bawah di cut loss sama lokal. Di sini di bawah ini kan ini di harga lebih bawah kan. Tentunya average jualan di sini lebih rendah daripada average beli di sini. Pahlawan bursa beli di sini, di cut loss di sini. Bahkan pembelian asing di sini lebih banyak daripada penjualan asing di sini. Jadi segila-gilanya investor lokal beli di harga rendah, lebih gila lagi segila-gilanya investor asing jual di harga rendah, lebih gila lagi investor lokal yang jual di harga lebih rendah lagi setelah beli. Jadi ini yang membuat UNTR terus bergerak naik dan saya udah berulang kali bilang salah satu saham yang saya miliki UNTR. Puji Tuhan reboundnya Astra dulu, udah itu duit bisa masukin UNTR, sekarang UNTR yang rebound. Oke. Kalau secara bandarmologi kita lihat sepanjang bulan Februari ada akumulasi bandar signifikan, penjualan di bursa dimotori kekhawatiran akan masa depan UNTR itu masih terjadi. Kita lihat broker-broker pahlawan bursa masih jualan. Key point-nya saat ini satu dari sedikit saham fundamental yang masih konsisten terus diakumulasi asing. Jadi ini MSCI nggak anti UNTR. Krisis yang dihadapi perusahaan bisa jadi berkah buat asing, jadi bisa beli dari investor lokal di harga murah, di harga ini. Dan kekhawatiran pahlawan bursa ini, ketakutan dan kekhawatiran pahlawan bursa ini harus terus dijaga. Supaya apa? Supaya harganya bisa terus digoreng.
Jadi kami belum apa-apa langsung kasih warning kan, waspada ini jebakan, jangan sampai pahlawan bursa masuk. Kenapa? Kalau pahlawan bursa masuk banyak, harga turun kan. Jadi kami langsung memperingatkan waspada ini jebakan. Kedepannya juga waspada buat teman-teman retail yang belum punya, yang nonton podcast ini, please jangan beli karena saya belum jualan. Saya nggak mau jual ke Anda. Nggak enak kalau saya jual ke Anda, saya ngambil duit Anda kan. Mendingan saya ngambil duit pahlawan bursa di luar sana yang ini kan. Pahlawan bursa di luar sana yang masih khawatir dengan izin tambang dan lain-lain seperti itu. Karena kalau pahlawan bursa masuk, karena kalau pahlawan bursa masuk harganya turun gitu. Oke, saham Bumi. Saham Bumi harganya naik 8%, ini Bandar Konglo. Ini menarik karena Bumi ini terlepas data menunjukkan meskipun harga sahamnya rebound, asingnya terus jualan. Ini fakta. Jadi saya nggak bisa bilang asingnya beli ketika harga rebound karena faktanya asing jualan. Kejadian ini juga pernah terjadi di akhir tahun lalu. Harganya naik, asingnya jualan. Sekarang juga harganya naik, asingnya terus jualan. Di sini asingnya jualan, harga turun. Ininya saya belum update, ininya nggak usah dibaca, belum update di saham sebelumnya. Dan secara foreign flow 2.0 baru ada penjualan pahlawan bursa baru di sini. Sebelumnya pahlawan bursa terus beli, harga terus naik. Jadi ini menarik. Jadi secara bandarmologi juga dilihat bandar distribusi besar, harga naik dan periode. Pahlawan bursa melakukan pembelian, ini average down dengan jumlah normal, dan sepanjang bulan Januari pahlawan bursa panik buying di average 390. Jadi memang belum banyak pahlawan bursa yang bisa jualan di average 270 karena sepanjang Januari average pembelian pahlawan bursa itu itu panik buying, pahlawan bursa beli banyak banget sepanjang bulan Januari dengan average 390. Tapi ini menarik karena bandar terus jualan, harga naik. Seperti itu. Dalam hari terakhir bandar distribusi pahlawan bursa mulai memborong untuk menjatuhkan harga BBCA. Kita lihat ini tanggal 13 ini pahlawan bursa mulai borong. Mulai jual, ini kebalik lagi ya, salah. Saya kebanyakan. Ini pahlawan bursa masih mulai menjual saham BBCA-nya ini XL, CC, XC mulai menjual di sini. Kesimpulannya langsung aja, belum saya update banyak itu ininya. Poin-poinnya, key poinnya ini penting. Kenaikan BBC Bumi ini cukup mencurigakan. Saya pribadi udah jualan di rebound pertama. Kalau Anda analisa ada cut loss besar-besaran ketika Bumi pertama rebound. Udah itu saya sekarang udah jualan, udah nggak punya lagi saham Bumi. Jualannya juga bukan kemarin ya, bukan di harga pucuk, nggak, jualannya udah 2-3 hari yang lalu kayak gitu. Masih di 250-an atau 240, lupa lah. Tapi ini menurut saya kenaikan yang cukup mencurigakan dan bahaya karena sangat mirip dengan kejadian di sini. Hati-hati bagi yang punya di harga bawah. Kalau bagi yang nyangkut ya udah banyak doa aja supaya bisa digoreng terus seperti ini. Cuma yang punya di harga bawah hati-hati, siap-siap profit taking. Dan narasi MSCI bakal masuk lagi. MSCI saya udah lihat di forum-forum saham mulai dibahas lagi tuh. Mungkin ada beberapa influencer mulai bilang lagi. Meskipun pada akhirnya kita tahu MSCI mah bebas ya, nggak ada hubungan seperti itu. Gila udah sejam. Oke, sekarang, sorry ya, saya nggak nyangka sepanjang ini. Saya bahas lagi. Sedikit saya bahas karena saya udah janji ada saham pilihan. Apa kemungkinan bantingan ke depannya? Saya lanjut dulu. Ini poin menarik lain yang penting untuk dibahas adalah ini Danantara ini tembus 7%. Baru kemarin keluar berita bahwa Pak Prabowo meminta ROA dari Danantara itu tembus 7%. Ini saya mau ketawa, mau nangis, mau ini saya nggak tahu dengar statement itu karena total aset kelolaan Danantara menurut pemerintah itu 17.000 triliun. Kalau ROA, return on assetnya 7%, artinya 1.190 triliun. Saya ketawa, dapat dari mana Danantara duit sebanyak ini? Kerjaan mereka meeting kok sama konferensi pers. Emang meeting dibayar 1.000 triliun gitu. Saya ketawa sih, cuma ini lucu karena mungkin ini berdampak sama action mereka di bursa saham seperti itu. Atau
Dividen BUMN sendiri 2025 cuma 140 triliun. Betul, dividen BUMN dianggap ROA mereka, tapi cuma 140 triliun. Artinya, Danantara butuh 1.000 triliun lagi nyari. Bahkan ROA BBRI aja cuma 2,5 triliun, Danantara disuruh ROA 7%. Artinya apa? Ngandalin Himbara nggak akan cukup. Karena seluruh dividen yang didapat Danantara dari dari BUMN cuma 140 triliun. Jadi paling mungkin sama paling make sense Danantara itu akuisisi Dirjen Pajak. Supaya pajak yang kita bayar nggak lagi untuk negara, untuk Danantara. Karena saya tahu aset Dirjen Pajak nggak besar. Tapi pendapatannya besar kan, paling make sense itu akuisisi Dirjen Pajak. Jadi semua duit pajak negara langsung masuk ke Danantara itu ini. Cuma saya nggak tahu itu diizinkan nggak oleh Pak Purbaya kayak gitu, Dirjen Pajak diakuisisi sama Danantara. Cuma kalau enggak, kira-kira ngapain tuh? Gimana bisa dapat 1.000 triliun kayak gitu? Caranya gimana? Hal lain adalah dapur MBG. Cuma dapur MBG di Indonesia udah banyak, mungkin buat dapur MBG bisa di India, di Cina, kayak gitu biar dapat duit 1.000 triliun. Itu hal lainnya yang bisa diinikan. Tapi yang itu belum ada, kita belum ada dengar berita Danantara punya tujuan mau akuisisi Dirjen Pajak, supaya pajak negara masuk jadi pajak buat Danantara, atau ini cuma yang kita tahu yang ribut Danantara masuk ke bursa saham dan bulan-bulan ini Danantara bakal dapat banyak duit lagi dari dividen BUMN. Total katanya dividen BUMN 333 triliun. Kalau setengahnya Danantara berarti Danantara dapat 150 triliun lagi. Itu tentunya bisa jadi kabar baik buat asing yang lagi jualan saham fundamental, buat bandar lokal, Konglo dan lain kayak gitu. Apalagi ini statement dari Pak Pardo Sahrir mengatakan semua saham mereka lihat. Jadi mereka bukan cuma beli saham Himbara, semuanya dilihat. Kami nggak milih-milih sektor, artinya dia mau akan semua karena mungkin udah nyangkut di segala macam saham sejak akhir Desember mereka borong, semua mereka lihat. Yang penting yang perhatikan adalah fundamentalnya. Bukan berarti harus BUMN, semua perusahaan swasta juga bakal mereka beli. Jadi ini pahlawan bursa yang gemuk yang bisa dimakan, seperti itu. Saya skip dulu. Oke, saya skip dulu pertanyaannya. Saya skip karena ini. Langsung aja Pak Arga, ini terakhir mungkin. Seberapa yakin dengan kondisi market ke depan? Apa akan ada potensi perubahan dari sisi kebijakan seperti FCA? Ya kebijakan udah banyak, kecap-kecap seperti free float dan lain itu ada. Terus seberapa yakin saya dengan kondisi market ke depan? Keyakinan saya jauh lebih rendah daripada awal Januari, akhir Desember, ketika BEI belum demutualisasi, ketika MSCI masih bisa kolaborasi dengan mudah dengan konglo lokal, masih jauh lebih rendah, tapi ketakutan saya akan market crash itu jauh lebih rendah dibanding awal Februari, akhir Februari, akhir Januari. Saya udah tenang. Saya udah nggak ngerasa harus di depan market lagi. Saya udah nyantai, udah jalan-jalan, udah happy. Tapi di sisi lain, waktu market crash kemarin saya nggak tahu cerita di podcast umum atau materi buat alumni, saya cerita saya nambah modal itu mau saya tarik lagi karena saya mau jaga-jaga lagi. Saya punya modal cadangan kalau market crash buat average down. Modal itu udah cuan, udah mau saya keluarin lagi dari bursa untuk udah profit taking lagi, mau saya simpan lagi di tempat yang lebih aman. Karena saya belum seoptimis itu IHSG akan dengan mudah digoreng ke 10.000 karena banyak wacana serangan asing lah, demutualisasi BEI, belum lagi ada ini kan. Belum lagi ada frontier market, MSCI dan lain-lain. Jadi saya belum sepede itu, tapi saya udah nggak takut market jatuh, saya udah nggak deg-degan, saya udah nggak ngerasa harus di depan market terus-terusan, saya udah nggak takut seperti itu. Tapi buat jaga-jaga modal market crash saya akan saya keluarkan lagi dari bursa, profitnya ambil, puji Tuhan dapat rezeki di balik market crash ini. Udah itu kedepannya kita lihat lagi aja gimana. Terlepas dari MSCI, apakah Bang Arga masih punya harapan ke saham fundamental untuk digoreng ke depan? Saya selalu berharap saham fundamental digoreng.
Saya bahkan mendoakan, meskipun yang didoakan malah marah. Saya mendoakan supaya BBCA bisa digoreng lagi. Saya mendoakan biar BBRI bisa digoreng lagi, biar Telkom digoreng lagi. Saya mendoakan. Saya pengen saham-saham itu digoreng lagi ke depan, saham-saham fundamental. Saya nggak berharap mereka hancur terus, enggak. Cuma untuk digoreng lagi ya pahlawan bursa harus ambil bagian, harus cut loss, harus jual ke asing. Itu aja yang buat saya sedih. Tapi saya berharap kok naik. Saya nggak pengen pahlawan bursa nyangkut selamanya. Mendingan cut loss harga terbang. Daripada mereka nyangkut selamanya nggak digoreng lagi. Jadi jangan salah sangka, saya nggak pernah bilang saya berharap saham-saham fundamental hancur. Enggak. Saya berharap semua digoreng. Harapan saya awal tahun ini saham non-fundamental digoreng, saham fundamental digoreng. Cuma untuk saham fundamental yang udah dibanyak borong pahlawan bursa butuh pengorbanan. Itulah ya, saya nggak bisa ambil bagian dalam pengorbanan tersebut. Saya bisa menghibur, saya bisa berdoa buat Anda dapat kekuatan, tapi yang cut loss ya harus para pahlawan bursa yang nyangkut di saham-saham tersebut. Supaya harganya bisa naik lagi. Karena supaya naik kan harus ada panic selling pahlawan bursa. Kalau panic buying kan turun, kalau dibeli terus makin turun. Seperti itu. Oke. Terakhir, Pak izin bertanya, saya paham MSCI dan free float hanya kecap belaka. Tetapi jika MSCI dan kawan-kawan memutuskan tidak menambah emiten indeks mereka, apakah nantinya bandar lokal sudah tidak bisa lagi membangun proyek baru dan mengincar dana asing untuk mereka jualan? Bagaimana pandangan Bapak mengenai ini? Apakah solusinya tetap duduk bersama, komunikasi keinginan asing dan komunikasi keinginan asing. Ya, saya percaya solusi, the best solution itu bukan free float, bukan itu, tapi duduk bersama, makan-makan, tukar pendapat. Tukar pendapatan itu solusinya. Kedepannya kayak gitu juga. Dan saya percaya worst case kalau memang Indonesia dibuat ke frontier market kayak gitu, saham-saham fundamental harus dibuang, pahlawan bursa harus beli saham fundamental. Kalau itu worst case-nya terjadi, dan mungkin akan ada sedikit sekali saham-saham non fundamental, saham-saham konglo yang masuk asing ya. Kedepannya ya Mas, harus lebih ini ya, lebih pendekatannya lebih personal. Mungkin supir angkot tukar pendapat lagi, mungkin misal mereka mau masukin CDIA ke MSCI Index, ya frontier market juga kan boleh nambah kan. Sekarang dikurangi dulu, nanti setelah frontier market boleh nambah. Harus ada koordinasi. Jadi akan jauh lebih sedikit saham-saham konglo yang mudah masuk ke MSCI kalau udah di downgrade, itu betul. Jadi konglo lokal dalam jangka panjang akan kesusahan kalau krisis MSCI ini nggak berakhir, yes. Akan kesusahan. Cuma sekarang ya mereka masih buyback, mereka masih goreng cari duit. Itu kalau end goal-nya MSCI. Menurut saya perkembangan positif yang di bursa, sekarang ada end goal lain. Ngegoreng saham non fundamental, nanti jualnya ke Mas Dani Untoro. Karena bagi beberapa belum kenal, Dani Untoro ini salah satu investor kaya baru yang baru masuk ke bursa kita yang punya duit banyak juga. Jadi bisa digoreng jualnya ke Dani Untoro. Tahun ini aja dapat 140 triliun. Itu kalau masuk bursa saham semua ada banyak konglo yang bisa merasakan manfaatnya, kebaikan Mas Dani Untoro. Menurut saya itu juga potensi ke depannya. Jual ke Mas Dani Untoro ini gitu. Karena kalau nggak ada asing ya Mas Dani Untoro aja. Seperti itu sih pandangan saya. Jadi mungkin ke depannya end goal-nya ya either konglo. Kalau kita ngomong worst case-nya ya MSCI ini, free float nggak ngefek tentunya, cuma MSCI nggak mau invest di Indonesia dalam jangka pendek tentunya akan ngefek karena konglo-konglo yang mungkin saya udah bilang mayoritas konglo itu ngincar investor lokal, ngincar pahlawan bursa. Kalau pahlawan bursa, kalau konglo ngincar asing, mereka nggak akan sewa influencer buat mempromosikan sahamnya. Influencer itu buat pahlawan bursa kok. Kalau ngincarnya MSCI mereka nggak akan sewa itu. Tapi banyak saham-saham ada sampai aliran MSCI dipromosikan influencer, artinya para konglo itu ngincar pahlawan bursa. Jadi memang itu end goal-nya bukan MSCI. Memang end goal-nya duit pahlawan bursa. Mayoritas saham konglo seperti itu, betul. Cuma yang niatnya MSCI tentunya akan dipersulit. Kalau nggak bisa MSCI, mudah-mudahan Mas Dani Untoro mau beli di harga pucuk. Seperti itu sih. Menurut saya Mas Dani Untoro juga kan nggak mau nyangkut semua duitnya nyangkut di saham fundamental, kan harus ada di saham non fundamental juga yang bisa naik dengan leluasa. Seperti itu sih menurut saya pandangan ke depan. Oke, saya punya 2 saham menarik. Saya nggak nyangka ini udah sejam juga. Maaf ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Saham menarik pertama saya kata kuncinya Samudra yang Teduh.
Kenapa saya menganggap saham ini menarik? Karena Bandar konsisten akumulasi sejak awal bulan Februari. 2 hari terakhir Bandarnya distribusi kecil dan ini saham yang gerakannya termasuk lambat karena ini samudra yang teduh. Seperti itu saham pertama, saham kedua samudra yang kaya dan sipit. Kayak gitu. Kenapa saya ini? Karena Bandar akumulasi di bulan Januari, Bandar bulan Februari akumulasi lagi dan harga diskon harga masih diskon besar dibandingkan tanggal 27 Januari sebelum market crash di IHSG. Ini kata kuncinya samudra yang kaya dan sipit, satu lagi samudra yang teduh. Seperti itu. Harusnya kata kuncinya gampang, mudah-mudahan banyak dari Anda yang bisa sadar. Saham-saham ini kurang lebih gitu aja. Jadi gitu mungkin ini chapter penutup dari krisis MSCI, free float, dan lain-lain. Kita doakan ke depannya seperti itu, seperti sama, doa kita selalu sama, supaya saham non-fundamental digoreng setinggi-tingginya, IHSG bisa berdiri di bawah kakinya sendiri, di bawah konglo lokal, dan juga supaya saham-saham fundamental juga bisa digoreng lagi oleh asing, seperti itu. Itu doa kita buat teman-teman di sini juga, semoga bisa memperoleh banyak keuntungan di balik krisis yang terjadi, atau dapat pembelajaran banyak di balik krisis ini. Oke, sampai sini. See you next time.